Halo, apa kabarnya adik-adik semua? Senang sekali hari ini Lose Johan bisa menemani adik-adik semua di dalam ibadah anak sekolah minggu GKY Palembang. Apa kabar adik-adik semua di rumah? Lose berharap semuanya dalam kondisi yang sehat, penuh semangat ya. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di minggu yang pertama di bulan September. Nah, seperti biasa, Lose mau ingetin dulu, ketika kita mau beribadah, walaupun kita ibadahnya di rumah masing-masing, tapi karena kita mau beribadah kepada Tuhan, harus dengan sikap yang hormat. Jadi pasti semuanya sudah mandi, sudah pakai baju yang rapi. Dan ketika ibadah nanti, kita tidak boleh lagi main game. Kemudian nggak boleh sambil makan. Terus nggak boleh lagi sambil guling-guling. Ya, harus fokus. Walaupun Lose tidak bisa lihat kalian di rumah, tetapi Tuhan bisa lihat kalian. Mata Tuhan bisa melihat kita semua. Ayo kita siapkan hati, kita mau beribadah supaya Tuhan Yesus senang akan ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita mau bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Oke, semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Ikutin Lose Johan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah lagi di sekolah minggu GKY Palembang. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami mau memberikan ibadah yang terbaik bagi Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Hore, luar biasa. Sekarang kita sudah siap mau memuji Tuhan. Ya, ada satu pujian yang mengatakan dari terbit matahari sampai terbenamnya pada sore hari, biarlah kita terus memuji Tuhan. Artinya sepanjang hari hati kita harus selalu mengingat Tuhan dan mau memuji Tuhan. Ya, kita mau nyanyikan sama-sama. Lose undang semua adik-adiknya, ayo bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Ikuti Lose Johan gerakannya. Siap-siap. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua angkat tangannya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Mana tangannya? Puji Tuhan. Dari terbit matahari, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari semua, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua tangannya diangkat, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi, puji Tuhan.
sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi sama-sama, nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Luar biasa, ya. Kalau percaya, adik-adik semua semangat dan Tuhan Yesus pasti senang melihat kita semua. Ya, tetap berdiri, jangan duduk dulu karena ini masih pagi. Kita mau memuji Tuhan lagi. Ya, adik-adik dan kecil harus selalu mengikut Tuhan Yesus. Ada satu pujian yang berkata bahwa akan selalu berjalan menyertai atau beserta dengan Tuhan Yesus. Kita mau terus jalan serta Yesus supaya hidup kita serupa seperti Yesus dan Tuhan akan terus memberkati kita. Sudah siap? Ya, ayo kita mau nyanyikan satu pujian, jalan serta Yesus. Kita sampai berjalan pagi-pagi. Ya, yuk kita mau berjalan, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Luar biasa. Semuanya harus selalu jalan beserta dengan Tuhan Yesus supaya hidup kita bisa terus menyenangkan hati Tuhan. Nah, semuanya masih kuat nggak? Dosa Johan, walaupun sudah nafasnya ngos-ngosan, tapi tetap semangat untuk memuji Tuhan. Ya, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya, semuanya tetap bangkit berdiri. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian lagi. Kiranya setiap kali kita belajar firman Tuhan, hidup kita seperti firman Tuhan akan menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Hidup kita bisa menyinarkan kasih Tuhan. Siapa yang mau menjadi terang, angkat tangan. Iya, luar biasa. Ya, yang angkat tangan, ayo sama-sama nyanyi dengan Lose Johan. Kita mau jadi anak-anak terang. Siap. Semuanya ikutin Lose Johan. Kita bernyanyi sambil menari. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berbohong. Aku anak terang, taat yang ku tak suka. Terang.
sekolah, di gereja, kemanapun kita pergi. Sekarang semuanya silakan duduk kembali. Dengan sikap yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dola, aduh, kemana nih teman gua si Dola? Dari tadi gua cariin, katanya mau sekolah minggu sama-sama. Ini saya udah di kelas tapi dia nggak ada. Dola, Dola, Iyalah, itu suara si Dola. Dola, di mana? di sinilah. Oh, itu dia. Sini Dola. Iyalah, tunggu sebentar lah. Dola, kita sekarang mau dengerin cerita sekolah minggu nih. Iyalah, Tapi kok belum ada orangnya, cuma kita berdua nih Dola. iyalah, cuma kita berdua lah. Hari ini katanya yang cerita Rose Johan. Oh, oke lah. Nah, aku ada dengar hari ini cerita tentang apa Dola. Tentang apa lah? Hari ini ceritanya tentang persembahan seorang ibu Dola. Oke lah. Cuma ceritanya itu agak buat aku bingung. Kenapa bingung lah? Nih, dengerin ya Dola. Pada suatu kali, Tuhan Yesus sedang duduk memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan di rumah ibadah. Oke lah. Terus ada banyak orang yang memberikan persembahan. Ada orang kaya yang memberikan persembahan yang begitu banyak. Terus lah. Nah, terus ada seorang ibu, seorang janda yang miskin. Dia pun juga ikut memberikan persembahan. Terus lah. Terus dia itu memberikan persembahan cuma 2 peser. Terus lah. Nah, terus Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya bahwa persembahan ibu ini atau janda miskin ini adalah yang paling banyak dari orang-orang yang lain. Kenapa lah? Nah itu Jojo juga nggak tahu Dola. Nah nanti kita tanya aja sama Rose Johan ya. Oke lah. Ya sekarang Rose Johannya kemana? Yuk kita coba cariin yuk Rose Johan yuk. Ayolah. Yuk sama-sama kita kesana aja. Iyalah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita atau obrolan dari Jojo dan juga Dola bahwa mereka bingung mengapa persembahan dari seorang ibu atau janda miskin yang hanya 2 peser tetapi dipandang Tuhan sebagai persembahan yang lebih banyak dari orang-orang kaya yang memberikan persembahan lebih besar jumlahnya daripada persembahan si ibu ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-44. Dan
jawaban daripada pertanyaan Jojo tadi adalah di ayat ke-44. Tuhan Yesus berkata, sebab ibu atau janda miskin ini memberikan dari kekurangannya, sedangkan orang banyak itu memberikan dari kelimpahannya. Kok bisa ya? Jadi seperti ini. Orang banyak itu mereka memberikan dalam jumlah besar, tetapi jumlah besar itu adalah sebagian dari kekayaan atau kelimpahan harta yang mereka miliki. Sedangkan ibu atau janda miskin ini memang dia hanya memberikan 2 peser, tetapi dia memberikan itu adalah segala yang ia punya. Walaupun kelihatannya kalau dibandingkan persembahan ibu ini hanya 2 peser dan kalah dengan persembahan orang kaya, tetapi bagi Tuhan ibu ini memberikan segalanya. Sedangkan orang kaya itu mereka hanya memberikan sebagian dari yang mereka miliki. Jadi Tuhan Yesus lebih melihat sikap hati daripada mereka yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan melihat ibu ini hatinya dengan rela memberikan semuanya bagi Tuhan. Padahal 2 peser uang itu adalah yang ia punya. Mungkin itu adalah untuk dia beli makanan, tapi dia berikan itu semua kepada Tuhan. Artinya dia pun menyerahkan hidupnya supaya Tuhan yang pelihara. Disinilah Tuhan melihat walaupun jumlahnya lebih kecil daripada persembahan orang kaya, tapi ibu ini hatinya itu begitu besar ingin memberikan kepada Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan senang kalau anak-anak Tuhan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan rela hati dan juga memberikan dengan sukacita. Ibu ini dia memberikan persembahannya dengan rela hati, dan saya percaya dia juga pasti ada rasa sukacita karena dia tanpa ragu memberikan persembahan itu. Artinya dia percaya bahwa Tuhan pasti memelihara hidupnya. Biarlah kita belajar dari kisah persembahan seorang janda miskin ini bahwa kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, sekarang Lose ada ayat hafalan untuk semua adik-adik yang diambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7. Lose bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan senang dengan orang yang memberikan persembahan dengan rela hati dan dengan sukacita. Kami mau mempersembahkan hidup kami yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Oh, jadi begitu Dola. Iyalah, Dola juga baru ngerti lah. Ternyata walaupun jumlah persembahan orang itu yang lain banyak dan janda itu sedikit, tapi Tuhan lihat hatinya Dola. Iyalah, Luar biasa ya Tuhan kita ya. iyalah. Jadi sekarang kita juga kalau harus memberikan persembahan bagi Tuhan,
juga harus dengan hati yang dengan rela hati Dola. Iyalah. Lalu dengan sukacita Dola. Oke lah. Nah, memberi kepada Tuhan bukan hanya persembahan saja Dola. Apalagi lah. Kita juga bisa memberikan waktu kita yang terbaik dengan rela hati dan sukacita. Contohnya lah. Misalnya, kita berikan waktu yang terbaik ketika berdoa Dola. Oke lah. Bisa juga memberi waktu yang terbaik untuk ibadah seperti sekarang Dola. Oke lah. Jadi Tuhan paling senang kalau anak-anaknya memberikan segala sesuatu kepada Tuhan dengan rela hati dan sukacita Dola. Iyalah. Kamu masih ingat nggak tadi ayat hafalan yang Lost Johan kasih apa Dola? Ingatlah. Dari mana Dola? Dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 lah. Hebat Dola. Coba bunyinya apa Dola? Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gitulah. Hore, Dola pinter. Oke deh, kalau gitu sekarang kita pulang yuk. Oke lah. Bye-bye teman-teman. Oke adik-adik, senang sekali kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saat ini Lose ingin memberitahukan sebuah pengumuman untuk kita semua, bahwa mulai bulan September ini Lose Band tidak lagi melayani di GKY Palembang, tapi Lose Band akan melayani di GKY Lubuk Linggau. Ya, Lose Band-nya tidak lagi bersama dengan kita, tapi nggak apa-apa, karena Lose Band ada di GKY Lubuk Linggau yang juga masih bagian dari GKY Palembang. Nah, sekarang kita mau panggilkan Lose Band ya. Kita mau doain sama-sama. Oke? Sekarang kita mau panggil dulu. Kemana ya Lose Band-nya? Tolong bantu Lose Johan ya. Apakah kalian lihat Lose Band? Di mana? Di mana? Di mana? Mana Lose Band? Di sini? Nggak ada? Di mana? Lose Band, tolong dong bantu Lose Johan. Di mana Lose Band? Oh iya, Lose Band. Ya, Lose Band. Ya, jadi hari ini Lose Band adalah yang terakhir bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu kita di GKY Palembang. Ya, nah betul. Lose Band, ada nggak yang mau disampaikan kepada adik-adik sekolah minggu kita? Iya, halo anak-anak semua. Lose Band senang sekali bisa bermain bersama, bisa belajar bersama dengan anak-anak semua. Tapi Lose Band akan pindah pelayanan ke GKY Lubuk Linggau. Jadi Lose Band hari ini berpesan kepada anak-anak semua untuk tetap setia dan semangat sekolah minggu ya. Nah, setiap hari Minggu jangan lupa kita ada ibadah sekolah minggu, sekalipun kita ada di rumah. Dan ingat, jaga kesehatan dan juga harus dengar kata mama papa. Ya, itu aja pesan Lose Band buat anak-anak semua. Oke, terima kasih Lose Band. Nah sekarang yuk sama-sama kita mau doakan pelayanan Lose Band supaya Tuhan terus berkati selama nanti di GKY Lubuk Linggau. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup matanya. Lose Johan akan memimpin kita semua berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus,
kami mendoakan untuk Lause Benoni yang mulai bulan ini akan melayani di GKY Lubuk-Linggau. Kami bersyukur selama beberapa tahun ini Lause Ben sudah banyak mengajar kami, sudah banyak membimbing kami sehingga kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus selalu menolong Lause Ben, menyertai Lause Ben ketika dia melayani nanti di GKY Lubuk-Linggau. Tuhan dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Lause Ben. Tuhan Yesus memberkati Lause Ben. Thank you. Oke. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini, Tuhan melihat sikap hati kita ketika kita memberikan persembahan. Ya, ketika adik-adik memberikan persembahan, adik-adik bisa menitipkan persembahan kepada mama papa supaya mama papa bisa kirimkan ke rekening gereja, atau adik-adik bisa kumpulkan persembahannya, uang dari mama papa, adik-adik kumpulkan di dalam amplop lalu disimpan. Suatu hari nanti kalau kita bisa ke gereja lagi, adik-adik bisa bawa itu dan persembahkan kepada Tuhan. Oke, sambil kita mau berikan persembahan, kita mau nyanyikan lagi satu pujian, Aku Anak Terang. Semuanya ikutin Lause Johan, kita bernyanyi sambil menari. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdoa. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemana aku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemana aku pergi. Sekali lagi siap-siap. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemana aku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemana. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemana aku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemana aku pergi. Yeay. Kita harus jadi terang di rumah, di sekolah, di gereja, kemanapun kita pergi. Ya, sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sekali lagi, Lause ajak kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Berkatilah setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Sama-sama kita akan amin. 1, 2, 3. Amin. Hore. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.